Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya di video kali ini ingin menjelaskan ataupun menyebutkan apa-apa saja dampak negatif dan juga positif bagi kaum milenial terhadap iptek yang ada pada zaman sekarang. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan terhadap dampak positifnya, apa-apa saja dan apa aja gunanya serta hal-hal lainnya. Yang pertama yaitu kita dapat berkomunikasi maupun berbicara dengan jarak jauh. Jika seandainya kita ingin menelpon keluarga kita yang sangat jauh, kita bisa menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, ataupun video call dengan hal-hal lainnya untuk menghubungi orang tersebut. Dengan berkembangnya teknologi pada zaman sekarang, itu sangat mempermudahkan kita untuk berkomunikasi dengan yang lainnya dibandingkan pada zaman dahulu yang mungkin itu hanya mengirim kertas, surat, bahkan waktu pengiriman pun dibutuhkan sekitar 3 hari ataupun berapa lama ya. Lalu yang kedua yakni kita bisa belajar dari beberapa situs terpercaya seperti Google, Brandly, ataupun hal-hal lainnya yang dapat menambah wawasan positif kita serta dapat menambah ilmu dan juga pengetahuan kita. Lalu yang ketiga yakni dapat mempermudahkan kita untuk mencari suatu hal seperti GoFood, Gojek, ataupun hal lainnya. Dengan aplikasi yang ada pada zaman sekarang ini mempermudahkan bagi kita untuk melakukan segala hal. Seperti ya misalnya kita sedang lapar di rumah, ataupun ya sekarang sedang corona kan, kita nggak boleh keluar rumah, kita bisa pesan GoFood ataupun dengan aplikasi lainnya yang dengan teknologi itulah kita bisa dipermudahkan olehnya. Banyak sekarang pada zaman sekarang sangat banyak ya kawan-kawan teknologi yang bisa kita pakai seperti handphone, laptop, ataupun hal lainnya yang memang sudah ada pada keseharian kita. Bahkan hal tersebut sebenarnya sudah menjadi kebiasaan hidup kita untuk menggunakannya. Nah, untuk hal yang positif pada penggunaan teknologi itu sangat sulit kawan-kawan. Banyak pada anak-anak muda zaman sekarang ini yang mempersalahgunakannya. Nah, untuk hal yang mempersalahgunakan ini, saya akan berbicara mengenai dampak negatifnya. Yang pertama yakni anak-anak yang dibiarkan menggunakan gadget ataupun internet secara sembarangan tanpa pengawasan dari orang tuanya. Mereka bisa saja membuka situs terlarang seperti pornografi ataupun situs-situs lainnya yang menyebabkan akal pikiran mereka ini rusak. Dikarenakan sejak mereka kecil mereka sudah biasa dengan melihat hal-hal yang begituan. Ditambah lagi mereka melihat hal-hal yang seperti itu pada masa pertumbuhan. Itu sangat berbahaya. Lalu yang kedua, mereka bisa saja terpengaruh oleh dunia luar. Yang anak kita jaga sejak kecil, kita rawat baik-baik, kita didik. Lalu kita kasih HP dan juga internet yang dimana hal tersebut bisa mereka dengan mudahnya membuka situs-situs lain-lain. Itu bakal dapat mempengaruhi pikiran mereka ya. Atau bahkan yang pada zaman sekarang ini sudah tidak asing lagi, anak-anak pada zaman sekarang lebih kecanduan main game ketimbang berbicara dengan orang-orang seperti ML, PUBG, game-game yang bisa melalaikan. Oke, bagus kalau misalnya anak tersebut bisa membatasi waktunya. Dia bisa mengatur waktunya untuk main game, kapan waktu untuk berbicara. Itu sangat bagus. Dan itu bahkan sangat jarang ditemui pada zaman sekarang ini. Dikarenakan susahnya hal tersebut untuk ditemui. Anak-anak pada zaman sekarang ini, untuk dampak negatifnya, itu lebih candu main game daripada berbicara dengan orang-orang. Mereka lebih candu berbicara melalui telepon, melalui game, ketimbang bertemu dengan orangnya langsung. Padahal orang tersebut sudah ada di samping dia, cuma dia lebih memilih untuk berbicara melalui gadgetnya. Kurangnya bersosialisasi pada hal tersebut dapat mempengaruhi sosial pada diri dia. Hal tersebut jika seandainya sejak kecil masih tertanamkan, gimana kalau mereka ingin dewasa? Gimana dengan kedewasaan mereka nanti, seperti mereka? Maka hal tersebut yang harus kita cegah. Bagaimana cara mencegahnya? Saya di sini selain memberikan tips positif dan juga negatif, kita juga akan memberikan tips pencegahan, solusi bagi kawan-kawan yang ingin mengetahuinya. Mungkin ya saya hanya berbicara sebatas ilmu saya, namun kalau saran saya insya Allah bisa berguna bagi kalian semua. Yang pertama
pertama yakni memberi pengawasan, memberi batas, dan juga memberikan arahan kepada mereka agar mereka sadar bahwasanya hal yang mereka lakukan itu sangatlah berbahaya jika berlebihan. Segala perkara yang dilakukan secara berlebihan sangatlah berbahaya dan tidak bagus untuk dilakukan. Namun jika seandainya dia bisa melakukan tersebut dengan hal yang tepat serta komitmen dalam menjaga hal tersebut, itu sangat bagus bagi dia. Bahkan dia pun sudah bisa dibilang dewasa karena dia telah bisa mengatur waktunya, disiplin terhadap diri sendiri, tak bisa mencegah keburukan bagi diri dia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata yang saya sampaikan, namun untuk orang